Hai, kembali lagi bersama saya Oji. Gimana kabar kalian nih? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Di video kali ini, kita akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Memori, yang dirilis tahun 2022. Film ini bercerita tentang pembunuh bayaran profesional yang ternyata mengidap penyakit pada otak, yang menyebabkan menurunnya daya ingat. Sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena dukungan teman-teman sangat membantu untuk keberlangsungan channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sosok pria tua yang bernama Alex Morgan. Pagi itu, Alex mendapatkan sebuah misi untuk membunuh salah satu warga Meksiko yang bernama Coleman. Untuk menjalankan misinya, ia menyamar menjadi salah satu perawat di rumah sakit tepat di mana ibu Coleman dirawat. Di sana, Coleman meminta Alex untuk meninggalkan ruangan ibunya. Saat Coleman sedang bersama ibunya, tiba-tiba Alex datang mencekik dan membunuh Coleman dari belakang, menggunakan tali yang dikaitkan di leher Coleman. Setelah membunuh sasarannya, Alex mengirim pesan kepada seseorang yang memerintahkannya. Berpindah ke El Paso, Texas, Meksiko. Kita diperlihatkan seorang polisi yang bernama Vincent sedang menyamar untuk memberantas kejahatan perdagangan manusia, yang sudah ia selidiki selama 11 bulan. Vincent pun pergi untuk bertemu dengan seorang laki-laki bernama Leon, yang ternyata targetnya yang sudah diselidiki. Ia juga menjual anaknya kepada Vincent. Vincent pun membayar dengan jumlah uang yang telah disepakati. Dan ia pun pergi untuk menemui gadis 13 tahun yang bernama Beatrice. Vincent merasa kasihan kepada Beatrice, karena Beatrice masih tampak seperti anak-anak. Tapi sudah dijual oleh ayahnya. Beberapa saat kemudian Beatrice menemukan alat pelacak yang dikenakan Vincent. Penyamarannya pun ketahuan, Beatrice berteriak memanggil ayahnya, namun saat ayahnya sudah tiba di tempat itu, Leon ayah Beatrice, malah menyadara Beatrice agar polisi tidak mendekatinya. Kemudian saat Leon lengah, Vincent menggigit dan mendorong Leon, hingga Leon menabrak jendela dan terjatuh ke lantai dasar. Leon pun tak tertolong. Melihat target mati, atasan Vincent yang bernama Gerald pun nampak marah dan kesal karena penantiannya selama 11 bulan sia-sia. Scene berpindah ke kota Meksiko, di mana saat ini kita diperlihatkan Alex yang sedang bertemu dengan temannya yang bernama Mauricio. Kemudian, Mauricio memberi pekerjaan kepada Alex untuk membunuh 2 orang di El Paso, tapi Alex menolak tawaran tersebut. Dengan alasan ia ingin pensiun. Mauricio pun memaksa Alex untuk menjalankan perintahnya. Alex pun mengiyakan. Kemudian, Alex berdiam di hotel untuk menjalankan aksinya. Setiap sebelum kerja Alex selalu minum obat, dan membuat sedikit catatan di tangannya. Karena penyakit pelupanya mulai parah. Di sana Alex menemui seorang pria, yang bernama William, agar bisa mendapatkan akses untuk membunuh target tersebut. Di sisi lain, Vincent membawa Beatrice ke tempat penampungan anak, lalu mereka pun berbincang. Ternyata selain ayahnya,
Beatrice juga mengetahui banyak rahasia di belakang pekerjaan ayahnya. Here, all the men who did things to you are out there. They'll put you in a group home, not lock you up. Kita kembali ke Alex, di mana, saat itu ia sedang mendatangi target pertamanya yang bernama Elvis, dan Alex pun berhasil membunuh Elvis. Alex pun pergi dengan membawa barang bukti berupa flash disk. Kemudian Vincent membawa Beatrice ke sebuah tempat kesejahteraan anak, dan meminta Beatrice untuk tinggal di sana. Tetapi sialnya, Alex sudah mengikuti mobil Beatrice dan Vincent. Alex tidak sadar bahwa target keduanya adalah Beatrice. Malam pun tiba, kemudian, Alex mendatangi Beatrice. Tetapi, saat melihat Beatrice tidur, Alex tidak tega untuk membunuhnya karena Beatrice masih anak-anak. Seketika Alex pun pergi meninggalkan Beatrice. Keesokan harinya, Alex pun menemui William dan menghajarnya di toilet umum. Di sana Alex mengancam William. Alex berkata, jika William tidak membatalkan kontrak pembunuhan itu, maka Alex tidak akan menyerahkan barang bukti itu kepada William. Di saat yang bersamaan, Alex pun menggeledah barang-barang William, kemudian, mengecek identitas William. Dan dia pun mengancam William. Dengan berkata jika gadis kecil itu mati maka William juga mati. William yang takut dengan ancaman Alex, kemudian menghubungi atasannya yang bernama Davana. Atasan ini seorang wanita yang cukup kaya raya, dan berpengaruh besar di kota Meksiko. Atasan itu menenangkan William, dan ia juga mengatakan kepada William, bahwa William tidak perlu khawatir dengan ancaman itu. Tugas pun diambil alih atasan William. Atasan William menghubungi atasan Alex. Di sana mereka berbincang. Atasan William meminta kepada atasan Alex untuk mengirim orang lain untuk membunuh Beatrice. I'm going to call Mexico City. That's one solution. Can't trust him. I didn't say I trusted him. Jesus Christ, he knows. About the girl, about me. Selanjutnya, kita diperlihatkan oleh Alex yang berada di bar. Di sana, dia melihat wanita bernama Maya, yang sedang diganggu oleh seorang pria. Alex pun mendekatinya, dan meminta pria itu untuk pergi meninggalkan wanita itu. Di situ tampak Alex sangat menghargai wanita. Thank you. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Beatrice sudah meninggal karena ditembak. Melihat berita itu, mengingat ingatan Alex buruk, Alex pun bertanya kepada Maya. Apakah malam itu Alex berada di hotel bersamanya? Setelah menyadari bahwa bukan Alex yang membunuh Beatrice, maka Alex meminta Maya untuk tidak meninggalkan kamar itu. Alex pun bergegas keluar dan menuju mobilnya. Ternyata di sana ia bertemu Mauricio, yang datang untuk membunuh mereka. Pertarungan pun terjadi, tetapi tiba-tiba Maya berada di situ, untuk memberikan obat Alex yang ketinggalan. Alex pun berlari mengejar Maya untuk melindunginya, tetapi Alex telat, tembakan Mauricio sudah mengenai Maya. Maya pun tak tertolong. Alex melanjutkan pertarungan dan berhasil menaklukkan Mauricio. Kemudian Alex mengikat Mauricio di dalam mobil dan memasukkan mayat Maya ke bagasi. They'll end you for this. Mauricio pun terkena ledakan bom yang ia pasang di mobilnya sendiri. Kematian Mauricio pun terdengar oleh polisi, kemudian, polisi menyelidiki kasus tersebut. Di sana polisi menemukan obat Alex yang berceceran. Kemudian kita diperlihatkan Alex yang mendatangi William, untuk membunuhnya, setelah berhasil. Alex bergegas pergi ke rumah tuanya, rumah yang sudah sangat lama tidak ia tempati,
dia memutuskan untuk tinggal di sana beberapa saat. Di sana, Alex mencoba membuka barang bukti yang ia dapatkan kemarin. Ternyata, dalam flash disk itu terdapat percakapan Alice dengan atasannya tentang pekerjaan gelap. Kematian William menjadi berita yang sangat mengejutkan bagi pihak kepolisian. Di sana, Vincent meminta bantuan kepada Linda dan Marquez untuk menyelidiki kematian William yang kemungkinan ada keterkaitan dengan kematian Mauricio dan Maya. Gerald pun meminta Vincent, Linda dan Marquez untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. We can't, but if the ballistics match, and there really is a... But it would updates twice a day. Yeah. Okay. Is the wife inside? Yeah. Keep your... Kemudian, Vincent dan Marquez bergegas untuk menemui istri William, untuk mendapatkan informasi. Tapi, mereka sama sekali tidak mendapatkan informasi dari istri William. Sit down. Little Pagtails detective. Margaritas. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Devana bersama putranya bernama Randy, yang sedang ketakutan atas kematian William. Devana menenangkan Randy, ia juga meminta Randy untuk pergi berlibur. Scene berpindah ke Alex, di mana, saat itu, ia sedang menelpon Vincent. Tetapi, Alex menyamar menjadi David. Kemudian, di perbincangan itu Alex menjelaskan semua pembunuhan yang telah dilakukannya, dan ia juga meminta Vincent untuk memberitahu siapa dalang di balik pembunuhan Beatrice. Setelah itu Alex menghilang. Di samping itu Marquez terus menyelidiki kasus. Dia mendapatkan sedikit informasi bahwa William bekerja untuk Devana. Kemudian Marquez memberitahu Vincent tentang informasi yang ia dapatkan. Setelah penyelidikan itu, fakta yang ditemukan. William bekerja untuk Randy, mengetahui bahwa Randy target Alex selanjutnya, maka pihak kepolisian memutuskan untuk melindungi Randy yang sedang menggelar sebuah pesta di atas kapal pesiar. Saat itu, Linda dan Marquez berada di dalam pesta untuk melindungi Randy, sedangkan Vincent berada di dalam mobil untuk mengawasi situasi di luar kapal. Saat penjagaan lengah, ternyata Alex sudah berada di dalam kapal itu, dan Alex pun berhasil membunuh Randy. Setelah membunuh Randy, Alex langsung meninggalkan kapal itu. Saat turun dari kapal, Vincent lalu mengejar Alex, kemudian Marquez datang dan menodongkan senjatanya, lalu Alex melarang Marquez untuk ikut campur. Saat Alex pergi menggunakan mobil, Marquez terus menembak mobil Alex dan tembakan itu berhasil mengenai Alex. Untuk menghilangkan jejaknya, Alex mencuri sebuah mobil. Kemudian, di dalam mobil itu terlihat Alex tidak berdaya karena penyakitnya yang kambuh. Saat itu, ia membunuh polisi yang hendak memeriksanya, tetapi ia tidak sadar bahwa ia sudah membunuh polisi tersebut. Alex pun bergegas pulang dan mengobati luka tembakan itu. Setelah mengobati lukanya, Alex bergegas mendatangi kediaman Devana, tapi ternyata kediamannya sangat dijaga ketat oleh kepolisian, yang dipimpin oleh Danny. Alex pun berusaha mengalihkan perhatian polisi-polisi yang berjaga di sana, dengan cara membuat keributan di satu titik. Saat itu terjadilah tembak-menembak antara Alex dan polisi-polisi di sana. Tetapi, karena Alex sangat cerdik, tembakan itu tidak mengenai Alex.
Selanjutnya, kita diperlihatkan oleh Alex yang berhasil menemui Devana. Alex menodongkan senjatanya, dan nampak geram karena Devana telah membunuh Beatrice. Tapi, sayangnya, ternyata senjata Alex tidak terdapat peluru di dalamnya. Alex yang lengah, tiba-tiba dipukul Danny dari belakang, kemudian Danny membawa Alex ke tempat interogasi dan menghajarnya. Namun, di sana, Alex mengatakan bahwa ia tidak akan berbicara kecuali dengan Vincent. Vincent yang tahu Alex ditahan. Kemudian, meminta atasannya untuk membawa Alex kepadanya dengan melampirkan beberapa bukti kejahatan Randy. Setelah itu, Danny membawa Alex untuk diserahkan kepada Vincent. Kemudian, Vincent, Marquez, dan Linda menjenguk Danny di rumah sakit untuk mendapatkan beberapa informasi. Melihat Alex juga sedang terbaring di rumah sakit, Devana meminta dokter untuk membunuh Alex, dengan cara mengisi racun dalam suntikannya untuk membalaskan dendam Randy. Kemudian, Vincent menyelidiki kejahatan Devana melalui Alex. Alex pun mengatakan bahwa ia mempunyai beberapa bukti kejahatan Devana yang tersimpan di dalam flash disk itu. Tetapi, karena penyakitnya, maka Alex tidak bisa mengingat di mana ia menyimpan flash disk itu. Mendengar pernyataan itu, Vincent melaporkan kepada atasannya. Atasan Vincent meminta Vincent untuk menemukan flash disk itu. Atasannya juga berjanji jika setelah itu ia akan menangkap Devana, apapun yang terjadi. Kemudian, Vincent pergi ke rumah sakit untuk menemui Alex, dan meminta Alex untuk mengingat kembali di mana flash disk itu disimpan, tetapi Alex tidak bisa mengingat kembali. Alex berkata kepada Vincent jika setiap harinya ia menulis hal-hal penting di tangannya, tapi saat itu tangan Alex terlihat bersih tanpa tulisan sedikit pun. Tibalah malam hari, di mana dokter suruhan Devana sudah tiba di kamar Alex, tetapi saat hendak melakukan suntikan, Alex berhasil menghajarnya. Rumah sakit pun penuh dengan pihak kepolisian. Alex meminta pihak kepolisian untuk berbicara dengan Vincent. Saat Vincent tiba di sana, Alex pun melindungi dirinya dengan mengenakan pakaian dokter, agar ia tidak tertembak. Alex pun berhasil masuk ke dalam mobil Vincent. Alex dan memberitahu di mana ia menyimpan bukti itu. Setelah menyampaikan kepada Vincent, Alex keluar dari mobil dan polisi berhasil menembak Alex. Alex pun tewas. Alex! Vincent bergegas mengambil bukti itu dan menyerahkan kepada atasannya, tetapi atasannya berkata jika bukti itu kurang kuat, dan mereka tidak bisa menangkap Devana. Vincent pun merasa dikhianati oleh institusinya sendiri. Selanjutnya, terlihat Vincent sedang berada di bar bersama Linda. Di malam yang sama, Devana dikabarkan tewas, dibunuh seorang pria dari Meksiko. Film pun berakhir, sampai bertemu di alur cerita berikutnya. Terima kasih.